أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa meneruskan pelajaran kita, yaitu membahas tentang kitab Durusul Lughah li Ghairin Natiqina Biha pada jilid yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pada nas yang ke-10, pelajaran yang ke-10. Sekarang kita masuk pada tamarin, latihan. Tamrin al-awwal, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Insyaallah pada pertanyaan ini tidak ada masalah. Kita cuma bisa jawab 2 saja dulu, dan selebihnya kalian coba jawab di rumah masing-masing. Masmuka artinya siapa namamu? Ismi Muhammad masalan. Min aina anta, dari mana engkau? Ana min Makassar masalan, sebagai contoh. Nah, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian yang berikutnya tadrib ats-tsani, latihan yang kedua. Da' fil faragi fima yali dhamir hu au ha. Letakkan pada yang kosong, pada apa yang ada di bawah ini, dhamir hu atau ha. Nah, ini namanya adalah dhamir muttasil bil jar. Dhamir jar muttasil bil idhafah. Dia adalah dhamir yang bersambungan yang dijer disebabkan karena penyandaran. Nah, sedikit pengetahuan tentang dhamir, bahwasanya dhamir itu terbagi 2. Ada namanya dhamir munfasil dan ada namanya dhamir muttasil. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir yang terpisah dari isim atau fi'il. Yaitu dimulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini semua adalah dhamir munfasil, artinya dia terpisah. Yang kedua adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambungan. Nah, salah satunya pada dhamirul jarri muttasil bil idhafah. Salah satunya pada apa yang kita bahas di sini, yaitu dhamir yang dijer disebabkan karena penyandaran. Nah, seperti keadaannya seperti ini. Ismun disandarkan kepada ha atau hu, menjadi ismuhu. Maka hu di sini atau ha di sini inilah posisinya sebagai mudhofun ilaih. Ismunnya adalah mudhofun. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Hadhil bintu talibatun. Ismu ... Zainab. Kita pakai ha atau hu. Sebagaimana yang kita ketahui, ha itu kembali kepada hiya, sedangkan hu kembali kepada dhamir huwa. Jadi hu di sini ya'udu ila huwa, ini menunjukkan mudzakkar, sedangkan ha ya'udu ila hiya, ini menunjukkan muannas. Jadi yang kita pakai adalah ismuha. Kenapa ismuha? Disebabkan dia seorang perempuan, al-bint. Nah, ismuha namanya Zainab. Hakadha. Dan seterusnya penggunaannya seperti ini. Insyaallah tidak ada masalah. Kemudian yang tadrib ats-tsalits, tadrib yang ketiga. Hati khamsah as'ilatan wa ajwibatan kal mithalil ati. Berikan 5 soal dan jawaban seperti contoh berikut ini. A'indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kata indah di sini ini mengandung 2 makna. Bisa maknanya litamlik, kepemilikan, bisa juga maknanya
ma'iyah atau bersama. Nah, jadi pada di sini adalah indaka qalamun, apakah engkau punya pulpen? Jawabannya na'am indi qalamun. Na'am, saya punya pulpen. Kenapa indi? Karena dia bersambungan padanya ya mutakallim. Ingat, kalau dia bersambungan ya mutakallim, maka harokatnya inda di sini turun menjadi kasrah, disebabkan karena penyesuaian harokat saja. Nah, paham ya? Nah, berikutnya yang keempat, ini buatkan 5, ini juga buatkan 5. Dirubah saja objeknya. Indaka qalam ganti indaka kitabun, dan seterusnya. Ini pola yang bisa kita gunakan dalam bercakap sehari-hari. Ar-rabi, yang keempat, hati khamsatan as'ilatan wa ajwibatan kal mithalil ati. Berikan juga 5 soal dan jawaban seperti contoh berikut ini. Indaka qalamun, la ma indi qalamun. Hampir sama seperti yang di atas, cuma di sini penggunaan kata la. Nah, bedanya di sini ada ma di sini. Ma ini artinya adalah manafi. Ma yang mengandung makna peniadaan, artinya tidak. Nah, ma ini senantiasa hadir di indah. Indaka qalamun, apakah engkau punya pulpen? Tidak, saya tidak punya pulpen. Nah, jadi ditulis lagi ma artinya tidak. Nah, saya tidak punya pulpen, dan seterusnya buat 5 soal dan 5 jawaban. Fahimtum insyaallah. Al-khamis, tadrib yang kelima. Perhatikan, baitun, sebuah rumah. Tatkala kita sandarkan kepada domir, ingat, kita sandarkan, maka tanwin pada kata baitun itu dihapus. Misalkan baitun kita sandarkan kepada domir hu, menjadilah baituhu. Baitu sebagai mudhaf, haknya hunya di sini sebagai mudhafun ilaih. Nah, sekarang kalau kita sandarkan kepada domir mutakallim, yaitu ana, maka kita katakan baiti. Kalau kita sandarkan kepada domir mukhatab anta, maka kita katakan baituka, rumahmu. Kemudian kita sandarkan kepada ghaib, yaitu kembali kepada huwa, menjadi baituhu. Kemudian baitun kita sandarkan kepada ha, yaitu kembali kepada hiya, menjadilah baituha. Paham ya insyaallah. Jadi namanya ini adalah dhamirul jarri muttasil bil idhofah. Dhamir yang dijer bersambungan dengan isim dengan adanya penyandaran. Insyaallah untuk pembahasan khusus di sini, insyaallah nanti kita akan buat juga video tentang ilmu sorofnya insyaallah, kalau kita sudah tuntas pada jilid yang pertama ini. Nah. Berikutnya, adif al-asma'il atiyah. Sandarkan isim-isim berikut kepada domir mutakallim, mukhatab, ghaib dan ghaibah, kama muwaddihun fil mithal, seperti contoh pada gambar sebelumnya. Qalamun, hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu. Nah, hadza qalamuha, dan seterusnya seperti pada gambar di sini. Insyaallah itu bisa kalian latihan di rumah masing-masing. Berikutnya, as-sadis, yang keenam, iqra, bacalah. Nah, ternyata di sini ada huruf jar, namanya adalah lamul jar. Nah, apa makna lamul jar di sini? Makna dari lamul jar di sini adalah kepemilikan. Nah, ternyata maknanya sama seperti indah. Nah, di situ nanti kita akan lihat, kita akan bahas. Nah, kita lihat dulu. Li, kepunyaanku, laka, kepunyaanmu, lahu, kepunyaannya, laha, kepunyaannya dia perempuan.
Kita lihat yang pertama. Li ukhtun wahidatun. Saya punya saudari perempuan satu. Tsani, alaka akhun, apakah engkau punya saudara laki-laki? La, mali akhun. Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Yang ketiga, ukhti laha tiflun sagirun. Saudara perempuanku, dia memiliki anak yang kecil. Ar-rabi, yang keempat, zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, lihat pada pernyataan musannif di sini. Naqulu, kita katakan, indi kitabun, wa naqulu li akhun, la naqulu indi akhun. Apa makna dari kalimat ini? Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kata inda sebelumnya kita katakan dia memiliki dua makna. Makna yang pertama at-tamlik, kepemilikan. Makna yang kedua ma'iyah, artinya bersama. Nah, kita kembali kepada makna yang pertama, indah. Nah, karena dia memiliki kesamaan dari segi arti pada lam at-tamlik, pada lam at-tamlik. Biasa dalam huruf jar itu disebut li. Kalau dia bersambungan pada ya mutakallim, maka kita katakan li, saya punya. Ini juga kalau dia bersambungan pada ya mutakallim, maka kita baca indi, artinya saya juga punya. Nah, maknanya sama, artinya sama, tapi dia memiliki suatu perbedaan, yaitu perbedaan pada sisi sesuatu. Dia memiliki perbedaan pada satu sisi, yaitu sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kita, bisa terlepas dari kita. Nah, sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kita itu apa? Yaitu satu, hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu apa? Contohnya yaitu akhun, saudara laki-laki. Ya. Perhatikan. Apalagi? Ukhtun, saudari perempuan. Nah, yang seperti inilah yang sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kita. Nah, ataukah ummun atau abun. Nah, sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kita karena dia adalah hubungan kekerabatan. Nah, disinilah letaknya. Tatkala pada sesuatu yang tidak bisa terlepas pada diri kita, maka kata yang pantas digunakan adalah li akhun. Saya punya saudara laki-laki. Tidak boleh kita katakan indi ummun. Nah, ini salah. Tidak boleh menggunakan kata indi, tapi yang harus kita gunakan kata li akhun. Fahimtum hadza insyaallah. Nah, itu. Jadi dari sisi itulah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kita. Berikutnya pada tadrib yang ketujuh itu ada kata ma'ah. Nah, apa arti ma'ah? Oh, ma'ah artinya bersama. Ternyata hampir juga sama maknanya dengan kata indah. Salah satu makna indah adalah ma'iyah, itu bersama. Nah, sekarang apa perbedaannya di sini? Perhatikan pada kalimat Ahmad ma'al mudir.
Nah, perhatikan penggunaan ma'a. Yang kedua, Ahmad indal mudir. Nah, perhatikan perbedaannya. Ahmad bersama mudir, Ahmad bersama mudir. Arti sama tapi beda dari sisi penempatan. Nah, pada kata ma'a ini tidak memiliki batasan. Artinya Ahmad bersama mudir ini tidak memiliki batasan. Kita tidak tahu dia bersama mudir, dia berada di mana. Bisa saja di kantornya, bisa saja di rumahnya, bisa saja di luar daerah. Jadi ma'a ini tidak ada keterbatasan tempat. Sedangkan inda ini sesuatu yang sudah jelas. Bahwasanya kalau kita ditanya, aina Ahmad, di mana Ahmad? Kemudian kita katakan Ahmad indal mudir, berarti sudah ma'ruf. Tempatnya kepala sekolah itu di mana? Di kantor. Jadi seseorang lagi tidak membutuhkan pertanyaan berikutnya, langsung orang tersebut menuju ke kantor karena dia sudah tahu pas bahwasanya Ahmad ada di kantornya mudir. Nah, ini tidak ada batasan. Itulah perbedaan antara ma'a dengan indah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pada tadrib yang ke-8. Nah, ini masih seperti tadi, baitun, baituka, baituhu, insyaallah tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya adalah tadrib yang ke-9. Naam, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nah, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya semua nama laki-laki yang diakhiri dengan ta'ul marbutah itu termasuk isim ghairu munsharif. Artinya isim yang tidak boleh ditanwin. Paham ya? Nah, ternyata juga ta'ul marbutah ini merupakan tanda muannas. Nah, kenapa tanda muannas ini ada pada nama laki-laki? Apakah boleh kita katakan hadhihi hamzatu? Tidak boleh. Kenapa? Karena pada isim yang telah tetap, ciri muannas padanya itu tidak berlaku. Karena hamzatu telah ditetapkan sebagai isim alam. Yaitu telah ditetapkan sebagai nama laki-laki dan nama laki-laki itu adalah mudzakkar. Maka tanda muannas padanya itu tidak berlaku. Paham ya? Nah, insyaallah tidak ada masalah. Kemudian berikutnya iqra al-asma'il atiyah, bacalah isim-isim dua ini. Nah, ini sesuai dengan kaidahnya. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Az-zamil artinya teman, az-zauj artinya pasangan, wahidun artinya satu, fatan artinya anak muda, ma'a artinya bersama, at-tiflu artinya anak kecil, al-Kuwait itu adalah nama sebuah negara, Kuwait. Hakadha. Nah, demikianlah pelajaran yang ke-10. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-11. Nah, semoga bisa mendatangkan manfaat untuk antum semua, menambah wawasan antum terhadap bahasa Arab. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila terjadi kesalahan pada diri kami sebagai pembawa materi. Al-afu minkum. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.